Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 21 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudari terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Hindarilah kesempatan untuk berdosa. Ada seorang pemuda yang meminta kepada seorang pertapa
untuk mengajarinya bagaimana caranya agar tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Sang pertapa ini menjawab, "Baik, akan saya ajari kamu 3 cara agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Catatlah baik-baik. Cara pertama adalah, hindarilah kesempatan untuk berdosa. Lalu cara kedua adalah, hindarilah kesempatan untuk berdosa." Kemudian jawab pemuda itu, "Bapa, mengapa cara pertama dan cara kedua sama saja?" Dengan tenang pertapa itu menjawab, "Tidak apa-apa anakku, tulislah yang ketiga." Cara ketiga adalah, hindarilah kesempatan untuk berdosa. Inilah cara untuk menjaga dirimu agar tidak jatuh ke dalam dosa. Tanpa upaya itu, cara lainnya tak akan berguna. Saudara-saudari terkasih, godaan biasanya datang ketika terbuka kesempatan untuk berbuat dosa. Pengalaman dari para kudus menyatakan bahwa godaan dapat datang kapan saja dan kepada siapa saja. Ketika manusia sedang berupaya untuk hidup baik, godaan tidak berkurang, tetapi justru semakin banyak. Ketika sedang berpuasa di padang gurun, Tuhan Yesus juga mengalami godaan dari iblis. Tuhan Yesus mempunyai kesempatan dan kemungkinan untuk menuruti godaan-godaan yang ditawarkan kepadanya. Namun Tuhan Yesus menolaknya dengan tegas. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Dalam memasuki masa Prapaskah, berarti kita sementara memasuki masa untuk bertobat. Kita diajak untuk selalu memiliki kerendahan hati, mengakui diri kita yang rapuh dan merupakan pendosa. Penyesalan dan pertobatan saja rupanya tidak cukup, karena harus ada niat untuk tidak berbuat dosa lagi. Dibutuhkan suatu niat yang besar, kerendahan hati, ketekunan dan sikap mawas diri, agar semakin hari kita semakin mampu meninggalkan dosa-dosa kita. Namun lebih daripada itu, marilah kita selalu memohonkan pertolongan dan rahmat Tuhan. Semoga pertolongan dan rahmat Tuhan tetaplah menjadi andalan kita yang utama. Pertobatan adalah upaya dari kita, tetapi sekaligus juga rahmat dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mohon agar rahmat-Mu selalu meneguhkan kami, agar kami mampu untuk menghindari kesempatan untuk berbuat dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.